Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang ayat terakhir. Ayat terakhirnya adalah ayat 32 dari surat An-Najm. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lamam. Di antara seseorang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk masuk surga adalah seseorang yang menjauhi dosa-dosa besar. Dan menjauhi dosa besar ini lebih baik dibanding seseorang yang tidak pernah seseorang yang tidak pernah melakukan dosa besar. Kenapa? Kalau tidak pernah, mungkin misalnya seseorang yang masuk surga itu tidak pernah melakukan dosa besar. Ya memang dia tidak melakukan dosa besar, tapi nyerempet-nyerempet dikit lagi dosa besar. Sedangkan menjauhi dosa besar itu lebih baik. Artinya kalau seseorang menjauhi dosa besar, maka dosa-dosa yang bisa menjadi besar atau amalan yang bisa menjadikan seseorang terjatuh ke dalam dosa besar itu dijauhi. Illal lamam, kecuali apa? Kecuali lamam itu yaitu yang dosa besar. Seseorang itu pernah melakukan dosa besar, misalnya riba, misalnya bunuh orang, tapi kemudian dia bertobat, maka orang-orang seperti itu mungkin untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah masukkan surga. Atau lamam di sini seseorang yang mungkin dia tidak pernah melakukan dosa besar. Dia terjatuhnya di dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil ini tidak sering dia kerjakan. Artinya seseorang ketika misalnya terjatuh dalam dosa, ya dia akui ini dosa. Lamam ini orang yang ya sesekali jatuh ke dalam dosa, kemudian lama terjatuh lagi, dia tobat, kemudian setelah tobat istiqomah mungkin sekian bulan, sekian tahun, terjatuh lagi dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil itu sulit untuk kita hindari, ibu-ibu sekalian. Di sekeliling kita dosa kecil itu banyak sekali. Misal dosa kecil itu apa? Ghibah. Orang itu ketika ngobrol, bercanda, berbicara, kadang nggak sadar, oh ternyata masuk ke dosa kecil. Apa itu ghibah? Atau misalnya, mohon maaf, kita ini kadang terjatuh ke dalam dosa kecil itu tanpa disengaja. Nggak niat, naik motor, tiba-tiba ada baliho orang yang memperlihatkan aurat. Nih bagaimana? Nggak lihat, bisa nabrak, lihat ya dosa. Maka ketika seperti itu illal lamam, ketika dia terjatuh ke dalam dosa kecil, dia langsung sadar. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ampunannya sangat luas. Wa a'lamu bikum idza ansha'akum minal ardi wa idza antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui keadaan seorang hamba. Maka Allah masih memberikan kesempatan kepada orang yang pernah terjatuh ke dalam dosa besar, kemudian dia bertobat, Allah masukkan ke dalam surga.
Atau seseorang yang terjatuh ke dalam dosa kecil, dia sadar, dia beristighfar, dia meminta ampun kepada Allah, maka orang tersebut Allah masukkan ke dalam surga. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mentazkiyah, menganggap diri kalian itu suci, menganggap diri kalian itu lebih baik dibanding orang lain. Maka salah satu ciri orang ketika sombong itu adalah ketika disebutkan orang lain, dia apa? Dia tidak sebanding dengan diriku. Huwa a'lamu biman ittaqa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapakah di antara kita ini yang lebih bertakwa. Ada orang mungkin secara penampilan biasa, tapi ternyata dia takut sekali dengan Allah. Dia senantiasa beristighfar. Dia ketika terjatuh ke dalam dosa, dia segera meminta ampun. Dibanding ada orang secara tampilan itu Islami, tapi ketika dia terjatuh ke dalam dosa, dia menganggap nggak apa-apa, kan cuma dosa kecil. Nah, seperti kadang ada orang seperti ini. Tapi bukan berarti ketika ada orang, misalnya, mohon maaf, ada seseorang jilbabnya lebar, pakaiannya Islami, kemudian dia terjatuh ke dalam dosa, misalnya, kan banyak ya enggak sedikit juga. Terkadang orang yang secara pakaian Islami masih suka gibah. Banyak atau sedikit, Bu? Banyak. Terus akhirnya ada orang yang mungkin secara penampilan dia biasa, dia pakaian belum syar'i, belum nutup aurat, nggak masalah, saya nggak berjilbab, yang penting saya nggak gunjing. Nah, ini nggak tepat juga gitu loh. Kenapa? Ya mungkin secara artinya orang itu ketika melakukan dosa pilih-pilih. Ya, melakukan dosa itu pilih-pilih. Sama saja, semua dosa itu kan tetap salah. Sama-sama dosa gitu loh. Maka kalau mau pilih-pilih, ya dia terjatuh ke dalam dosa, saya nggak melakukan itu, dan saya pakaian saya baik. Nah, itu baru seseorang bisa. Walaupun seperti itu, ya kita nggak ngerti. Fala tuzakku anfusakum. Nggak ada yang tahu di antara kita ini yang amalnya diterima, yang mana kan nggak tahu. Kita habis sholat asalnya nggak ngerti, tadi sholat asar kita diterima atau tidak. Kok bisa loh membanggakan dia seperti itu? Saya yang penting enggak. Padahal sama-sama dalam konteks melakukan dosa. Maka kalau mau membanggakan sesuatu itu jangan di dunia, nanti di akhirat. Di dunia kita nggak boleh saling membanggakan amal, karena masing-masing di antara kita nggak ada yang tahu siapakah yang amalannya diterima. Kemudian afara'aital ladzi tawalla wa a'ta qalila wa a'da. Apakah kamu melihat orang yang berpaling dari Al-Qur'an? Afara'aita alladzi tawalla wa a'ta qalila wa a'da. Padahal dia baru memberikan sesuatu. Dia mungkin ada seseorang, dia bersedekah sedikit. Maksudnya sedekah sedikit ini dia baru sekali, dua kali sedekah. Misalnya ada orang sedekah, sekali sedekah langsung 10M, udah cukup. Wa'ada itu merasa cukup, udahlah, cukup ini sedekah saya yang 10M ini cukup, saya nggak usah sedekah lagi. A'indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Apakah kalian tahu amalan yang kalian kerjakan tadi itu diterima oleh Allah karena kalian itu mengetahui sesuatu yang gaib? Maka ini sindiran. Maka orang kalau bersedekah itu jangan sedikit. Jangan sedikit itu maksudnya sekali banyak langsung cukup. Tapi kalau mau sedekah ya sedikit-sedikit tapi ajak. Istiqomah. Karena yang dibutuhkan itu adalah keistiqomahan, bukan kuantitasnya, bukan banyak-banyakan. Ditambah lagi banyak nggak ikhlas. Kalau sedikit ajak, continue, kualitasnya bagus, ajak. Mungkin sekali nggak ikhlas, tapi sisanya kan masih ada masih ada harapan. Maka jangan sampai ketika seseorang itu misalnya orang baik jadi baik, kemudian udah cukup,
seakan-akan amalnya ini bisa memberi surga. Padahal sedikit lagi orang tersebut itu bisa jadi dia diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah dia mengetahui sesuatu yang telah dikabarkan dalam suhufnya Nabi Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim yang senantiasa waffa. Apa itu waffa? Menepati janjinya. Nabi Ibrahim itu dijuluki sebagai seorang nabi yang senantiasa menepati janjinya. Bahkan Nabi Ibrahim ini dijadikan sebagai permisalan seorang nabi yang senantiasa menghormati tamu. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Apa itu alla taziru waziratu wizra ukhra? Bahwasannya seseorang yang berdosa itu tidak akan memikul dosa orang lain. Maka kita perlu ingat, kita ini tidak akan memikul dosa orang lain. Karena sejatinya masing-masing di antara kita itu nanti akan memikul dosanya masing-masing. Ini sekaligus tasliyah. Apa itu tasliyah? Kabar gembira kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW itu sangat ingin semua orang itu masuk Islam. Nabi Muhammad itu begitu sayang kepada umatnya. Saking sayangnya ketika ada orang yang tidak mau beriman, Nabi Muhammad itu sedih. Karena beliau sangat ingin sekali agar semua manusia itu masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau tidak akan memikul dosa orang lain. Masing-masing di antara kita itu saling memikul dosanya masing-masing. Dan di sisi yang lain, semangat apapun kita untuk memberi hidayah kepada orang lain, terkadang orang lain itu juga tidak akan mendapatkan hidayah. Nabi Muhammad SAW saja tidak bisa menjadikan pamannya Abu Thalib itu masuk Islam, apalagi kita. Maka boleh kita berkeinginan ada keluarga kita ini semuanya dapat hidayah, semuanya ngaji, semuanya kenal agama. Tapi sejauh apapun usaha kita, ya terkadang ada yang gak mau. Maka jangan sampai kita ini sedih. Karena yang ditanya itu nanti adalah, sudahkah engkau menyampaikan agama ini kepada orang lain? Sudahkah kita mendakwahi? Sejauh apapun kita mendakwahi orang, terkadang orang tersebut nggak mau beriman juga. Maka nggak usah sedih. Karena kita nggak akan memikul dosa orang tersebut. Orang tersebut akan memikul dosanya masing-masing. Yang penting kita sudah menyampaikan sebuah kebenaran. Ayo kita ajak untuk menuju kebaikan. Ya ada juga orang nggak mau. Ya sudah. Yang penting kita sudah mengajak. Yang penting kita sudah mendoakan. Yang penting ketika kita mengajak kepada kebaikan dengan cara yang baik. Jadi alla taziru waziratu wizra ukhra. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan setiap manusia itu tidak akan memperoleh pahala kecuali illa ma sa'a, kecuali yang dia kerjakan. Dan ini yang menjadikan dalil Imam Syafi'i berpendapat menghadiahkan pahala untuk orang yang sudah meninggal itu tidak sampai. Karena apa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali apa yang dia usahakan. Artinya apa yang dia usahakan apa? Ketika dia di dunia. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Imam Ahmad mengatakan boleh. Seseorang itu bisa mendapatkan pahala dari apa yang dikerjakan orang lain. Karena Rasulullah SAW pernah membolehkan seorang wanita
yang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku itu meninggal. Dan sebelum ibuku meninggal, dia ingin melaksanakan ibadah haji. Bagaimana?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Hujji anha." Kamu berangkat melaksanakan ibadah haji untuk siapa? Untuk ibumu. Ini artinya ada amalan yang dikerjakan oleh orang lain, tapi pahalanya nyampe kepada orang yang sudah meninggal. Badalkan. Nah, kemudian ini dijawab oleh Imam Syafi'i. Iya, itu nyampe. Karena apa? Sejatinya termasuk amalannya. Apa itu? Sebelum meninggal sudah niat. Maka kalau seandainya seseorang mengatakan dia berwasiat kepada anak cucunya, nanti kalau saya meninggal, tolong rumah itu disedekahkan. Tolong ini buat, misalnya buat yatim piatu, fakir miskin. Nyampe nggak pahalanya? Nyampe. Karena itu termasuk amal usahanya ketika dia masih hidup. Nah, kalau dilakoni, kalau nggak dilakoni, ya itu urusannya ahli waris. Karena masing-masing di antara kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan wasiat itu harus ditunaikan. Maka dijawab, karena ibunya tadi sudah berwasiat sebelum meninggal. Bahkan dia sudah ingin. Sedangkan amalan yang disepakati oleh para ulama sampai kepada orang yang meninggal itu 3. 1 adalah doa seorang anak soleh kepada ibunya, kepada orang tuanya. Nah, pertanyaannya, apakah doa anak yang tidak soleh atau kurang soleh tetap nyampe? Tetap nyampe. Maka kalau ada orang meninggal, itu yang dibutuhkan itu bukan kiriman pahala, tapi doa dari anaknya. Karena kalau kiriman pahala itu masih dipersisihkan oleh para ulama. Sedangkan ketika doa anak kepada orang tuanya itu pasti nyampe. Karena dalilnya banyak. Salah satu dalilnya ada hadis yang mengatakan, "Ya Allah, kenapa aku di surga kok derajatku dinaikkan? Padahal kan ketika aku dihisab, dikatakan secara amalan misalnya ya, cuma sampai di tingkatan surga kedua. Tapi kok bisa naik tingkatan, misalnya tingkatan ke-5, ke-6 atau ke-4. Maka dikatakan hada bistighfari waladika laka. Ini disebabkan istighfar anakmu, karena anakmu itu senantiasa memintakan doa kepada dirimu agar engkau diampuni. Maka tugas sebagai anak ketika memiliki orang tua yang sudah meninggal adalah senantiasa memintakan ampun. Ini disepakati oleh semua ulama. Adapun menghadiahkan pahala itu diperdebatkan. Nah, kemudian bukankah tadi seseorang itu tidak mendapatkan pahala kecuali atas apa yang dia kerjakan? Lah, ini kan anak yang mendoakan orang tuanya, meminta ampun kepada orang tuanya agar Allah mengampuni. Maka dijawab, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Anak itu adalah usaha orang tuanya. Karena tidak mungkin seorang anak itu bisa mendoakan orang tuanya kecuali dulu orang tuanya ketika hidup dia berusaha agar menjadikan anak ini soleh, agar anak ini senantiasa mendoakan. Artinya itu masih dalam usaha orang tuanya ketika dia masih hidup. Karena hasil didikannya kan menjadikan anak tadi mendoakan. Karena tidak mungkin anak ujuk-ujuk mendoakan orang tua. Kalau anak kurang soleh kan yang dicari bukan bagaimana mendoakan orang tuanya, bagaimana cepat dapat warisan. Kan begitu. Maka mendidik anak agar senantiasa mendoakan orang tua itu butuh usaha, bukan ketika sudah menjelang wafat, nek aku nggak mati tolong doa ke aku. Nggak bisa, harus tahapnya kan banyak. Maka ini usaha orang tua.
Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan usaha seseorang sawfa yura. Apa itu sawfa yura? Itu akan terlihat, diperlihatkan kepadanya. Ya tadi, loh tuh, ketika orang tua sudah meninggal tuh, lihat tuh anakmu senantiasa mendoakan kepadamu agar engkau diampuni. Summa yujzahu jazaa'al aufa. Kemudian orang tersebut itu akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Karena anak tadi anak yang soleh, maka orang tua akan mendapatkan balasan senantiasa. Anaknya senantiasa mendoakan. Terlebih lagi, misalnya orang tua tadi ketika masih hidup, dia punya amal jariah. Amal jariah itu ya mungkin dia pernah bangun masjid, akhirnya masjid tersebut masih digunakan, atau dia pernah misalnya membangun ya amal-amal usaha, sehingga amal usaha tersebut itu masih dimanfaatkan oleh orang lain, misalnya bikin panti asuhan, bikin bangun masjid atau lain sebagainya, atau atau ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan. Mungkin dulu ketika hidup dia pernah misalnya bagi-bagi selebaran. Simpelnya doa selebaran dzikir setelah sholat, atau bagi-bagi selebaran doa dzikir pagi dan petang. Itu kan mudah, buku saku. Dan ada orang yang sampai setelah misalnya sekian tahun masih mengumpulkan. Kemarin ada salah seorang ustadz, beliau cerita, saya dulu pernah ngisi kajian di masjid di wilayah Jogja. Kemudian saya nggak pernah ngisi lagi kajian di sana, saya nggak pernah ketemu jamaahnya. Setelah 10 tahun saya ketemu, ada bapak-bapak datang, Ustadz, ini dulu buku dzikir yang Ustadz dulu berikan ketika pertama kali ngisi kajian di tempat kami. Oh, Masya Allah, artinya 10 tahun tersebut masih digunakan. Maka kalau misalnya kita ini mungkin secara ilmu kurang, atau secara mungkin mau sedekah amal jariah itu modalnya kurang banyak, ya salah satunya dzikir pagi petang, dzikir setelah sholat. Karena ada orang-orang yang enak gitu, tinggal pakai bukunya itu ringan, cuman 2.000 itu awet, Masya Allah. Itu bisa digunakan ilmu nafi, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Summa yuzahul jazaa'al aufa wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala seseorang itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita akan kembali. Fir'aun yang kekuasaannya semi absolut saja, itu akhirnya juga mati. Apalagi ya kita. Maka beriman akan adanya hari kiamat adalah sebuah modal yang sangat berharga, sehingga menjadikan seseorang itu beriman, sehingga menjadikan seseorang itu ketika beramal dia takut, sehingga menjadikan seseorang itu ketika beramal senantiasa was-was, jangan-jangan amal saya nggak diterima, jangan-jangan begini dan begitu, sehingga orang tersebut itu tidak terbetik dalam dirinya merasa sombong, sudah merasa cukup, sudah merasa wis lah, cukuplah ini amalanku, atau memandang amalan orang lain itu rendah, lebih baik amalan dia. Nah, jangan sampai. Fala tuzakku anfusakum wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang tadi yang merasa amalannya cukup. Seperti ini sejatinya kisah ini ditunjuk, ayat ini mengisahkan tentang Al-Walid ibnu Mughirah. Karena Al-Walid ibnu Mughirah ketika itu sudah hampir masuk Islam, tapi gara-gara Abu Jahal nggak jadi masuk Islam. Udahlah, cukuplah, udah kamu nggak usah, udahlah. Bahkan Abu Jahal ketika itu mengatakan, udah Al-Walid, janganlah, kamu jangan terusin, udah. Kalau kamu terusin kamu masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, nanti siapa teman saya? Kata Abu Jahal. Jadi konsepnya, seburuk apapun orang itu butuh teman.
Maka kalau ada teman yang menghentikan kita untuk berbuat kebaikan, hati-hati itu. Jangan-jangan dia sedang cari teman. Orang pelit sekalipun itu nggak seneng kalau ada orang yang rajin sedekah. Kenapa? Karena kalau semua orang itu rajin sedekah, nanti dia menjadi orang paling buruk di muka bumi. Kenapa? Jadi dia satu-satunya orang yang pelit. Kelihatan pelitnya. Nah iya, kelihatan pelitnya. Misalnya di sebuah komunitas ada satu yang dia rajin sedekah, rajin membantu orang lain. Maka kadang ada 1-2 orang yang nggak usah sedekahnya banyak-banyak lah. Udah sedekahmu biar wis cukup. Karena apa? Sebenarnya dia golek konco. Kalau komunitas tersebut itu rajin sedekah, maka yang terlihat orang yang paling buruk adalah orang tadi. Semua rajin sedekah, aku pelit dewe. Maka konsep orang dimanapun itu nggak mau sendirian. Maka sebagaimana orang itu nggak pengen masuk neraka sendirian, maka ketika kita masuk surga ya ajak orang lain. Karena terkadang ada orang yang menghentikan amalan kita. Karena apa ya? Seringkali penghalang itu bukan dari ring kedua, ring ketiga, tapi ring pertama. Orang sekeliling kita, orang dekat. Kadang wis lah, amal wis akeh, rasa sedekah meneh. Wis kayak wis akeh kayak sing sedekah ya. Maka kalau ada orang mengatakan demikian, oh ini kayaknya golek konco iki. Nah, ya makanya jangan diikuti sedekah-sedekah. Kecuali kalau misalnya ada orang yang memperingatkan kita. Misalnya kita ketika sedekah itu kurang tepat guna. Karena ada orang ketika sedekah itu kurang tepat guna. Sedekah untuk hal-hal yang kurang manfaat. Atau misalnya ketika kita sedekah ternyata kita sedekah kepada sesuatu yang fiktif. Apa itu sesuatu yang fiktif? Kan banyak kadang ada sebagian yayasan itu kan yayasan siluman. Siluman itu bagaimana? Wujudnya nggak ada. Maka kalau ada orang mengatakan, oh, kamu coba cek, jangan-jangan kamu sedekahnya ke yayasan yang nggak tepat guna. Ya, terkadang memang kalau orang yang menasihati kita ini mungkin orang yang secara kapasitas memang mumpuni. Tidak mungkin orang tersebut ini orangnya baik kok tiba-tiba ngelarang berbuat baik. Pasti kan ada sesuatu. Maka perlu kita cek. Tapi kalau ada orang yang secara amalan ya biasa-biasa wae, kemudian ngomong jangan-jangan golek konco. Walaupun kita tidak boleh suudzon gitu kan. Wa annahu adhaka wa abka. Allah mengingatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang menjadikan dirimu itu tertawa, begitu juga menangis. Wa annahu amata wa ahya, dan Allah Subhanahu wa taala itu yang mematikan engkau dan menghidupkan. Maka kita perlu ingat, kita ini ketika hidup di dunia, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang menghidupkan kita, yang mematikan kita. Maka ketika kita hidup ya hanya untuk Allah. Wa annahu khalaqaz zawjayn adz-dzakara wal untha. Dan sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sesuatu di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kebaikan, ada keburukan. Kemudian ada apa lagi? Ada hitam, ada putih. Kemudian ada jahat, ada baik. Semua berpasang-pasangan. Dan itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan demikian. Karena memang sudah sunatullah seperti itu. Maka tidak bisa ketika beragama itu kita menilainya itu dari perasaan. Seperti baru-baru ini ada yang mengatakan tidak mungkin Rasulullah SAW itu gigi gerahamnya pernah patah ketika perang Uhud. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena secara logika nggak mungkin. Masa Allah menakdirkan Nabi Muhammad itu giginya patah. Karena nggak layak. Masa Allah menginginkan keburukan untuk Rasulullah. Kenapa demikian? Karena dia menimbang agama melalui perasaan.
Padahal banyak dalil mengatakan bahwasannya Rasulullah ketika perang Uhud gigi gerahamnya patah. Maka ketika orang beragama yang menjadi timbangan, padahal di sana ada hadis sahih, ada ayat-ayat banyak, yang menjadi timbangan kebenaran adalah perasaan. Akhirnya orang tersebut banyak menolak hal-hal yang tidak masuk akal. Contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala menakdirkan iblis menggoda manusia. Itu kebaikan apa keburukan? Kalau dinalar dengan perasaan itu keburukan. Padahal Allah Subhanahu wa taala menakdirkan jin menggoda manusia agar apa? Agar apa? Bisa siapakah di antara manusia itu yang layak masuk surga dan neraka? Kan Allah Subhanahu wa taala kan sudah menciptakan ada surga, ada neraka, berpasang-pasangan. Lah kalau nggak ada ujian, dari mana kita tahu? Kalau pakai perasaan, kita ajak berbicara secara logika begini. Ibu-ibu insya Allah pernah punya anak, memiliki anak, atau punya keponakan, atau punya saudara. Ketika anak kita atau saudara kita itu ketika masuk sekolah, kira-kira ada ujian nggak? Ada. Ada tesnya kan? Boleh nggak orang tua mengatakan, Pak Guru, Bu Guru, Bapak sama Ibu nggak percaya kemampuan anak saya? Ada yang berani mengatakan demikian? Iya kan? Secara ini kan perasaan. Seakan-akan anak saya kurang mampu gitu loh. Nah, padahal itu ada gunanya untuk apa? Menseleksi siapakah yang gagal dan yang sukses. Itu kan berpasang-pasang. Itu sudah berpasang-pasangan. Kita secara logika bisa menerima ketika anak kita mau masuk sebuah lembaga ada ujian. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, kita nggak nerima. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis untuk menggoda manusia, kita tidak menerima. Padahal Allah juga mengutus para nabi dan rasul yang mengajak kepada ketaatan dan kebaikan. Kan sudah berpasang, ada iblis yang mengajak kepada kesesatan, ada nabi dan rasul yang mengajak kepada kebaikan. Sepasang. Maka begitu juga Rasulullah SAW ditakdirkan pernah gigi gerahamnya tanggal. Karena apa? Itu ada hikmahnya. Akhirnya ada di antara sahabat yang rela menjadikan tubuhnya menjadi tameng Rasulullah. Dan di sisi lain ada orang yang mengetahui kebaikan seperti Abu Jahal rela menyakiti Rasulullah. Sudah berpasang-pasangan. Bahkan orang kafir Quraisy rela mencurahkan segenap hartanya. Abu Jahal, Al-Walid ibnu Mughirah itu bukan hanya berkorban harta, nyawa, tenaga, pikiran, fisik. Bagaimana caranya agar Nabi Muhammad ketika berdakwah gagal? Tapi di sisi yang lain ada sahabat yang bagaimana caranya agar agama Islam ini tersebar ke seluruh penjuru bumi. Sudah berpasang-pasangan. Min nutfatin idza tumna, dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasannya manusia itu diciptakan dari setetes mani yang hina. Maka jangan sampai kita ini sombong merasa amal kita ini cukup. Wa anna alaihi nas'atal ukhra. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menetapkan kejadian yang lain, yaitu kebangkitan setelah kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia ada dari sesuatu yang dulunya tidak ada. Karena manusia itu kan diciptakan setelah langit bumi diciptakan. Jadi langit dan bumi itu sudah ada sebelum manusia. Kan Nabi Adam itu kan diciptakan agar apa? Salah satu tujuannya menjadi khalifah di muka bumi. Artinya apa? Bumi tersebut sudah ada. Ada hikmahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia yang dulunya tidak ada,
kemudian dimatikan, kemudian diadakan lagi, mungkin nggak? Mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan, wa annahu wa aghna wa aqna. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu kaya, memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Nah, ini ibu-ibu sekalian, wa huwallazi aghna wa aqna. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan dua. Apa itu? Kekayaan wa aqna, kecukupan. Enggak ada kemiskinan. Enggak ada. Artinya ketika Allah menakdirkan kepada kita, mungkin dalam pandangan kita ini miskin, tapi sejatinya itu cukup. Kenapa demikian? Kalau diberikan kelebihan, bisa jadi kita keluar dari rel ketaatan. Betapa banyak orang ketika usahanya ramai sedikit, akhirnya lupa kepada Allah. Misalnya usaha dagang, misalnya buka warung. Ketika ramai, mungkin nggak kita bisa sholat tepat waktu? Nah, banyak pembeli, itu baru diberikan kekayaan. Maka ketika kita diberikan mungkin dalam pandangan kita itu kemiskinan, sejatinya itu cukup. Itu cukup itu posisi aman. Sehingga jangan sampai ketika kita diberikan kecukupan oleh Allah, akhirnya kita, kenapa kok saya begini? Kenapa saya nggak kaya? Harusnya ini saya diberikan kecukupan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu huwa aghna wa aqna. Nggak ada kemiskinan, kaya atau cukup. Artinya ini posisi aman. Kalau kelebihan bisa jadi saya kebablasan, kalau kurang bisa jadi malah tambah bablas. Maka harus disyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa annahu rabbus syi'ra, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sang pencipta asyi'ra. Apa itu asyi'ra? Asyi'ra itu adalah bintang yang dulu disembah oleh orang kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang kafir Quraisy, Allah itu Tuhannya syi'ra, bintang yang kalian sembah. Maka untuk apa kalian menyembah syi'ra? Harusnya kalian langsung menyembah kepada Allah. Nah, kalau tahu kita bisa langsung menyembah Allah, kenapa harus pakai perantara? Misalnya begini ibu-ibu, kita tahu dalam perdagangan, ketika kita mengambil barang dari orang lain, kemudian kita tahu ternyata orang yang biasa kita ambil barangnya tadi, dia ngambil barang dari misalnya toko A. Kira-kira setelah ini kita langsung ngambil di toko A atau lewat orang tadi? Toko A. Kan bisa. Nggak ada larangan. Langsung ke toko A. Kenapa dalam ibadah orang kafir Quraisy itu tahu Allah itu yang menciptakan, Allah itu yang mematikan, Allah itu yang memberi rezeki. Tapi kenapa ketika beribadah nyembah ke syi'ra, ke bintang? Harusnya kan langsung ke Allah. Dan ini juga sekaligus sebagai teguran. Banyak di antara kita tahu Allah itu yang memberi rezeki, tapi kan jimat ini sebagai perantara, sebagai penglaris. Saya tetap kok meyakini Allah itu yang memberi rezeki, tapi jimat ini sebagai penambah rezeki. Nah, ini yang bermasalah, nggak tepat. Itu syirik, walaupun kita tetap meyakini Allah yang memberi rezeki. Karena kita ketika beribadah pakai perantara, harusnya langsung kepada Allah, bukan ke jimat baru ke Allah. Begitu. Wa annahu ahlaka adanil ula. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang telah pernah membinasakan kaum Ad dulu. Kaum Ad Allah Subhanahu wa taala binasakan dengan apa, Bu? Kaum Ad dengan apa? Ahlaka adanil ula. Kaum Ad itu kaumnya sinten? Kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Berarti kaumnya Nabi Hud alaihi salam itu di apa? Dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang. Jadi kaumnya Nabi Hud itu dengan angin yang sangat dingin
dan begitu kencang. Wasamu dafama abqa. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala yang membinasakan kaum Samud. Kaum Samud adalah kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya karena mereka mendustakan Allah. Kemudian ketika mereka meminta bukti, kami akan beriman kepada Allah, tapi tolong dari batu yang besar ini lahirlah seekor unta yang hamil. Allah Subhanahu wa taala ijabahi, Allah beri. Karena apa? Kalau ada bukti ini saya mau beriman. Tapi ternyata sudah diberi bukti mereka tidak mau beriman, ditambah lagi untanya itu dibunuh oleh Qudal bin Salif. Dan ketika itu kaum Samud ketika diajak rembukan nggak ada satupun yang menyisihi. Maka kalau ada kemaksiatan kita tahu, kita diem, padahal kita bisa menolak kemaksiatan tersebut, bisa jadi kita mendapatkan dosa. Karena kisahnya kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Wa qauma Nuhim min qabl, dan begitu juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala dulu membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Semua bumi ketika itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air. Innahum kanuhum adlama wa adgha. Dan mereka lah kaum-kaum, itulah akhir kesudahan sang pendusta. Kaumnya Nabi Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Karena mereka adlam, mereka banyak melakukan kezaliman dan melampaui batas. Wal mu'tafikata ahwa, dan begitu juga al mu'tafikah. Apa itu mu'tafikah? Mu'tafikah itu adalah kaumnya Nabi Lut. Nabi Lut, kaum mereka melakukan sebuah dosa yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Bahkan dosa tersebut itu secara akal sehat tidak mungkin, karena mereka melakukan dosa liwat. Dosa liwat itu homoseksual. Jadi laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Dan sekarang orang beralasan gen saya kan begitu. Tidak tepat, nggak ada. Karena normalnya manusia, laki-laki senang dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki. Maka kalau ada laki-laki lihat, oh itu cantik, ya normal. Tapi kalau ada laki-laki, kayaknya kok tertarik sama laki-laki, ya itu nggak normal. Nggak ada alasan gen, nggak ada alasan takdir, nggak ada alasan apa. Itu alasan yang dibuat. Maka kalau seandainya ada laki-laki suka dengan laki-laki, maka dia diadab dari tempat yang paling tinggi, dijatuhkan, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Nah, bagaimana kalau perempuan suka dengan perempuan? Apakah adabnya seperti itu? Tidak. Kalau perempuan suka dengan perempuan, dia terjatuh di dalam dosa besar. Tapi tidak sampai harus diadab seperti laki-laki yang suka dengan laki-laki. Ada beberapa alasan, ya intinya itu. Karena kalau disebutkan alasannya kurang wangun lah, kurang saru. Intinya adalah itu. Faghasyaha ma ghasya. Allah Subhanahu wa taala faghasyaha ma ghasya. Bahwasanya dialah yang faghasyaha ma ghasya, ayat ke-54 ya. Faghasyaha ma ghasya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan atas negeri itu adab yang besar yang menimpanya. Kaum-kaum terdahulu Allah Subhanahu wa taala binasakan. Kaum Nabi Hud itu luar biasa, gunung bisa dipahat menjadi rumah. Kaum Samud itu juga luar biasa. Kaum Nabi Nuh alaihi salam itu juga luar biasa. Tapi mereka semua Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Fabi ayyi ala rabbika tatamara. Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Sudah banyak kaum-kaum terdahulu diberikan nikmat. Kaumnya Nabi Hud, gunung dipahat jadi rumah. Itu lebih hebat dibanding kalian, dibanding orang kafir Quraisy. Tapi mereka Allah Subhanahu wa taala binasakan. Hada nadirum minan nuduril ula. Ini peringatan sebagaimana peringatan umat-umat terdahulu. Maka kalau kalian tidak mau beriman, beginilah akhir kesudahan sang pendusta.
Semua diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azifatil azifah, dan sejatinya telah dekat terjadinya hari kiamat. Rasulullah SAW ketika mengisahkan kapan terjadinya hari kiamat, Rasulullah itu mengibaratkan demikian. Jadi Rasulullah SAW itu membuat garis. Nah, di sini Rasulullah, dan di garis ini adalah hari kiamat. Artinya Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan kiamat itu dekat. Tapi pertanyaannya kapan? Kita tidak ada yang tahu. Intinya yang menjadi titik fokus itu bukan kapannya. Yang menjadi titik fokus kita adalah apa yang kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat. Karena bisa jadi kiamat kecil menghampiri kita terlebih dahulu. Apa itu? Kematian. Atau kiamat yang dijanjikan. Itu juga kiamat. Makanya pun disiapkan kita ini amalnya apa? Sudah sebanyak apa amal kita? Apakah amal kita ini sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau belum? Laisa laha min dunillahi kasyifah. Karena tidak ada sesuatu yang bisa menghalangi hari kiamat tersebut. Tidak ada yang bisa menunda hari kiamat tersebut kecuali Allah. Dan begitu juga tidak ada yang bisa menakdirkan kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah. Afa min hadal hadisi ta'jabun. Apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, wahai orang kafir Quraisy, wahai segenap manusia? Karena dakwah para nabi dan rasul dari dulu mengajak kepada mentauhidkan Allah dan menjauhi syirik. Diperingatkan tentang adanya hari kiamat, diperingatkan akan adanya hari kebangkitan, diperingatkan akan adanya hari pertanggungjawaban. Seakan-akan kalian ketika diseru oleh Nabi Muhammad, kalian merasa heran. Padahal dakwah-dakwah seperti ini sudah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Watadhakuna wala tabkun. Dan ketika disampaikan akan terjadinya hari kiamat, malah seakan-akan kalian mentertawakan. Muhammad sedang menghayal. Muhammad sedang merangkai cerita. Kiamat itu nggak mungkin. Kiamat itu hanya anggapan orang orang Islam aja, hanya fata morgana. Padahal banyak bukti bahwasannya kiamat itu sangat mungkin terjadi. Seperti kisahnya Ashabul Kahfi, Allah wafatkan 300 tahun lebih, kemudian Allah hidupkan. Itu kan kisah itu kan sudah sampai ke kita. Artinya mungkin nanti seorang itu dimatikan sekian tahun, atau ribuan, atau jutaan, atau miliaran, kemudian dibangkitkan. Mungkin nggak? Mungkin. Begitu juga kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mengumpulkan mengambil sebuah burung, kemudian dipotong-potong, dan masing-masing bagian potongan tersebut itu disebar di gunung-gunung. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan potongan burung yang sudah dipotong-potong tadi. Itu sangat mungkin. Banyak bukti-bukti. Begitu juga terkadang kita diperlihatkan ada orang yang mati suri. Ya walaupun mati suri itu ya masih diperdebatkan. Sebagian para dokter mengatakan, para ahli mengatakan sebenarnya mati suri itu nggak ada. Cuman karena ada sebab apa gitu, nafas itu terganggu sehingga seakan-akan dia mati, padahal dia hidup. Ala kulli hal, apakah mati suri ada atau tidak ada? Intinya kan mungkin. Tiba-tiba orang seakan-akan tidak bernafas seperti mati, kemudian bangkit lagi. Itu kan mungkin. Apalagi hal yang lain, itu sangat mungkin. Banyak bukti-bukti di sekeliling kita. Orang sangat mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari kiamat. Maka jangan sampai seakan-akan kita tertawakan itu hanya khayalan, kemudian kita tidak mau beriman. Wa antum samidun, sedangkan kamu melengahkannya, seakan-akan kalian melupakannya, tidak mempersiapkan. Kalian tahu hari kiamat itu pasti terjadi. Banyak bukti, banyak hal-hal yang bisa membuktikan kiamat itu terjadi sekeliling kita. Tapi kita malah sibuk nunggu kapan kiamat. Kita sibuk mendustakan hari kiamat, bukan mempersiapkan. Bekal apa yang kita persiapkan? Fasjudu lillahi wa'budu. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi.
Ketika kehidupan itu sudah melenakan kita sudah terlalu jauh mencari dunia, maka solusinya adalah fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kepada Allah dan beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat, mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa menjadi istirahat untuk diri kita dari penatnya dunia. Maka jangan lupa ketika seseorang penat menghadapi dunia, penat menghadapi problematika kehidupan, penat menghadapi ekonomi yang gak jelas, penat menghadapi hal-hal yang pusing, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudahlah kembali kepada Allah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya yang nanti akan ditanya adalah amal kita, bukan kenapa pemerintah begini, kenapa pemerintah membuat kebijakan yang rumit, kenapa pemerintah ini dan itu nggak akan ditanya. Yang akan ditanya adalah apa amal ibadah kita. Maka hendaklah kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah serahkanlah urusan-urusan yang bukan kapasitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita fokus untuk beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.